Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang ada di rumah. Pada pagi hari ini kembali kita beribadah, tidak berkumpul di dalam gereja seperti biasanya. Tapi saya yakin itu tidak akan mengurangi semangat kita, sukacita kita untuk bersatu hati memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ada amin? Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, dimanapun kita berada, mari kita menyatukan hati kita, seperti firman Tuhan berkata, sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Mari kita mengamini di dalam hati kita. Kita mengundang Roh Kudus untuk hadir bersama-sama dengan kita dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang saudara-saudari untuk bersaat teduh. Mazmur 5 ayat 8 berkata, "Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus, dengan takut akan Engkau." Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Tuhan Yesus Kristus melalui perantaraannya dengan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami puji dan kami sembah. Kembali ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu untuk mengucap syukur atas berkat yang boleh kami terima dalam satu minggu ini Tuhan. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami merasakannya Tuhan melalui penyertaan dan lawatan dalam kehidupan kami. Engkau memberikan kami kesehatan dan sukacita. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bapa di surga, pada hari ini kami anak-Mu berdoa Bapa, kiranya Tuhan Engkau hadir bersama-sama dengan kami dalam ibadah kami pada minggu hari ini Tuhan. Tuhan, kami tahu Engkau akan melihat dari tahta kerajaan-Mu. Pada hari ini Tuhan, kami kembali mengadakan ibadah kami melalui virtual. Tapi kami yakin Tuhan, Engkau akan memenuhi hati kami dengan sukacita, agar kami boleh memberikan yang terbaik dalam pelayanan kami, melalui pujian kami, melalui doa-doa kami. Biarlah Tuhan Engkau yang berkati setiap kami pribadi lepas pribadi, agar Tuhan kami boleh memberikan yang terbaik dalam pelayanan kami, memberikan hati dan pikiran kami dengan sungguh-sungguh untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dalam ibadah kami Tuhan. Hadirlah Engkau bersama-sama dengan kami, berikan hikmat dan berkat-Mu, agar kiranya Tuhan ibadah kami ini boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami memulai ibadah kami. Amin. Untuk memulai ibadah kita, mari kita angkat lagu pujian dari NRM nomor 3 ayat 1 dan 2. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ke
kerajaanmu, diletakkan siang malam di hadapan tahtamu. Haleluya, haleluya, di hadapan tahtamu. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Amin. Sebelum menyambut kebenaran firman Tuhan, kita akan mengangkat satu lagu pujian sambil mengumpulkan persembahan. Ayat persembahan untuk kita pada minggu pagi hari ini terambil dari Matius 6 ayat yang ke-19 sampai ayat ke-21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah hartamu di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mari kita bernyanyi dari NRM nomor 109, Kirimlah Terang.
Salam Bapak Ibu, saudaraku yang diberkati oleh Yesus Kristus. Pada saat ini kita boleh bertemu dalam persekutuan ibadah minggu kita. Kita boleh senantiasa diberkati oleh Tuhan dalam situasi pandemi COVID-19 yang terus berkembang di tengah-tengah kehidupan kita. Dan pada saat ini Bapak Ibu, pada Minggu 6 Maret 2022, kita tetap mengikuti ibadah di rumah kita masing-masing. Dan pada tanggal 13 Maret 2022, kita kembali melakukan ibadah minggu secara tatap muka. Untuk itu Bapak Ibu, kita sama-sama saling mendoakan, saling menguatkan dalam situasi pandemik COVID-19 yang terus meningkat. Dan kepada kita yang pada saat ini sedang sakit dan terpapar, kita saling mendoakan, saling menguatkan, sehingga kita boleh dipulihkan oleh Tuhan dan bangsa kita juga dipulihkan oleh Tuhan. Untuk itu, sebelum kita memahami kebenaran firman Tuhan pada minggu ini, kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada saat ini kami boleh pakai waktu ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan menguasai hati dan pemikiran kami, sehingga kami boleh tetap setia di dalam Tuhan. Dan biarlah Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan memberikan kami kekuatan dalam diri kami untuk tetap melakukan apa yang benar di dalam sepanjang kehidupan kami bersama dengan Tuhan. Sehingga firman Tuhan ada dalam kami dan kami di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami sambut kebenaran firman Tuhan dengan ucapan syukur. Amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku, kita akan memahami satu nas firman Tuhan. Kita membuka Alkitab kita dari kitab Lukas 4 ayat 1 sampai dengan ayat ke-13. Dari kitab Lukas 4 ayat 1 sampai dengan ayat ke-13. Saya akan membacakan untuk kita semua dan Bapak Ibu Saudaraku yang mengikutinya di rumah masing-masing dapat kita mengikutinya secara bersama-sama. Beginilah bunyi firman Tuhan. Pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dicoba iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaan akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis, mengapa engkau dan mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menantang engkau di atas tangan, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawab, katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allah." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Yesus berumur 30 tahun ketika memulai pekerjaannya. Waktu meninggalkan sungai Yordan, Yesus penuh dengan Roh Kudus
dan memimpinnya ke padang gurun. Di sana ia dicobai iblis selama 40 hari. Selama itu pula ia tidak makan apa-apa. Kata iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman Allah. lalu iblis membawanya ke tempat yang tinggi dan menunjukkan seluruh kerajaan dunia. Aku berkuasa atas semua kekayaan dan kemuliaan itu, dan aku akan memberikannya kepadamu jika engkau sujud dan menyembah aku. Ada tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu, dan pada Dia sajalah kau berbakti. Iblis membawanya lagi ke Yerusalem dan menempatkannya di bubungan bait Allah. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, Allah akan menyuruh malaikat-malaikatnya menatang engkau, sehingga kakimu tidak terantuk pada batu. Ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Bapak Ibu Saudaraku, di dalam firman Tuhan yang kita bacakan secara bersama-sama, yang kita ikuti di rumah kita masing-masing. Di sini saya memberikan tema pada minggu pertama masa-masa Lent, Bapak Ibu Saudaraku. Kesetiaan dalam pencobaan. Kesetiaan dalam pencobaan. Berbicara tentang kesetiaan bukanlah sesuatu hal yang mudah untuk kita lakukan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudaraku. Oleh karena itu, dari sesuatu yang sangat sulit kita diajak untuk mau belajar. Dengan belajar kita bisa mengenal, mengetahui, memahami, dan mendapatkan pengalaman dari apa yang kita pelajari, Bapak Ibu Saudara. Jadi kesetiaan adalah suatu komitmen yang harus kita pahami dalam kehidupan kita. Banyak orang yang tidak setia, Bapak Ibu. Banyak orang yang tidak setia, Bapak Ibu Saudara. Banyak orang yang juga setia di dalam kehidupannya ketika ia mengawali dalam pelayanan, Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi ketika sudah dalam proses pelayanan dan sampai kepada akhir kehidupan, Bapak Ibu, dia tidak menjadi orang setia dalam kehidupannya. Banyak juga yang setia di awal dalam hal memberi. Banyak juga yang setia dalam hal melakukan pelayanan. Banyak juga yang setia dalam hal berdoa. Banyak juga yang setia di awal di dalam membaca Alkitab, Bapak Ibu. Tetapi kesetiaan itu bukanlah kesetiaan yang digambarkan di awal, tetapi sampai kepada akhir dari kehidupan kita, Bapak Ibu. Apakah Tuhan melihat dan bertemu dengan kita menjadi seorang yang setia dalam kehidupan kita? Dan pada saat ini berbicara mengenai pencobaan. Pertanyaan pertama yang ingin saya sampaikan kepada kita, Bapak Ibu, siapa di antara kita yang tidak pernah mengalami yang namanya pencobaan, pergumulan, masalah dalam hidupnya, Bapak Ibu Saudara? Kita semua hadir pada saat ini pernah sedang dan akan mengalami pencobaan dalam hidupnya. Selama kita hidup di dunia ini, Bapak Ibu, kita harus terus diperhadapkan berbagai ujian dan pencobaan. Artinya, saudaraku, hidup di tengah-tengah dunia ini, selama kita hidup di dunia ini,
selama itulah kita akan diperhadapkan dengan berbagai pencobaan. Hanya manusia yang sudah meninggal, Bapak Ibu Saudaraku, tidak akan diperhadapkan dengan pencobaan atau ujian hidup. Bapak Ibu Saudaraku, ini adalah kehidupan kita di dalam kesehari-harian yang kita jalani, Bapak Ibu Saudaraku. Ketika kita mau beribadah kepada Tuhan, Bapak Ibu, kita juga diperhadapkan dengan pencobaan. Ketika kita memberikan persembahan ucapan syukur, kita juga diperhadapkan dengan pencobaan. Ketika kita memberikan perpuluhan, kita juga diperhadapkan dengan pencobaan, Bapak Ibu. Ketika kita juga melakukan pelayanan, juga diperhadapkan dengan pencobaan, Bapak Ibu Saudara. Jadi di dalam kehidupan kita juga diperhadapkan dengan berbagai pencobaan. Ketika kita memberikan kepada Tuhan, Bapak Ibu, memberikan hati waktu kita untuk Tuhan, Bapak Ibu, maka kita akan diperhadapkan dengan pencobaan. Konteks di dalam Lukas 4 ayat 1 sampai dengan 13 ini menggambarkan pada saat itu Yesus sedang diperhadapkan dengan berbagai pencobaan, Bapak Ibu. Kalau dikatakan berbagai pencobaan, lebih dari satu pencobaan yang diperhadapkan dengan Yesus. Bapak Ibu Saudaraku, pada saat itu Yesus berada di padang gurun Yehuda. Di sana ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai oleh iblis. Perlu kita pahami bersama secara eksistensi atau keberadaan di dalam diri Yesus, Bapak Ibu, ada sifat ilahi dan ada sifat manusia yang dinamakan dengan kristologi, Bapak Ibu, yang menggambarkan di dalam Yesus ada Tuhan dan ilahi dan manusia. Oleh sebab itu, iblis mencoba mencari kelemahan Yesus dari sisi kemanusiaannya. Bapak Ibu Saudaraku, yang ingin saya katakan kepada kita pada saat ini, di balik persoalan yang kita alami, Bapak Ibu, di balik pencobaan yang kita alami, kita sedang dididik, kita sedang diajak oleh Tuhan dan diajari oleh Tuhan, Bapak Ibu, supaya kita lulus dalam ujian terhadap iman percaya kita kepada Tuhan. Artinya, Bapak Ibu, ada hikmat, ada pengalaman, ada pembelajaran yang bisa kita ambil dan dapatkan di dalam setiap pencobaan yang kita alami. Bagaimana kita bertahan dalam kesetiaan kita, Bapak Ibu? Bagaimana kita mempertahankan kesetiaan kita kepada Tuhan ketika kita diperhadapkan dengan pencobaan? Lalu ada jemaat, Bapak Ibu Saudara, minggu ini dia mengalami musibah. Rumahnya kebakaran, Bapak Ibu. Minggu kedepannya ia juga mengalami duka cita. Orang yang ia kasihi meninggal dunia. Minggu selanjutnya ia mengalami kesedihan karena usaha yang dia miliki bangkrut atau tidak berjalan dengan baik, Bapak Ibu, dan tidak menghasilkan apa-apa. Dari sini kita mau belajar, ketika pencobaan bertubi-tubi dan ketika berbagai pencobaan ada di dalam kehidupan kita dan kita alami, Bapak Ibu, bagaimana kita mempertahankan kesetiaan kita untuk datang kepada Tuhan. Apakah kita menjadi orang yang setia, Bapak Ibu, di dalam Tuhan pada saat ini?
Bapak Ibu Saudaraku, saya memberikan analogi kepada kita soal dan kunci jawaban. Kita sebagai orang tua atau kita sebagai guru, ketika kita memberikan pertanyaan kepada anak kita, Bapak Ibu Saudara, kita sudah memiliki jawaban dari pertanyaan yang kita sampaikan. Dan kedua adalah sebuah gembok itu tidak akan berfungsi jika tidak ada kuncinya, Bapak Ibu. Jadi ada analogi, Bapak Ibu, yang ingin saya gambarkan dalam kesetiaan dalam pencobaan. Soal dan kunci, gembok dan kunci, Bapak Ibu. Yang artinya, Bapak Ibu Saudaraku, ketika Tuhan mengizinkan sebuah persoalan dalam hidup kita, maka sesungguhnya Ia sudah mempunyai jawaban dari persoalan itu. Tuhan menyediakan kunci untuk setiap persoalan hidup yang kita alami. Sama halnya, Bapak Ibu, seorang guru tidak akan memberikan soal kelas 6 SD, Bapak Ibu, kepada anak kelas 1 SD. Demikian juga, Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan tidak akan pernah memberikan soal yang melebihi kemampuan kita. Dan Tuhan juga mengajak kepada kita pada saat ini, Bapak Ibu, di dalam kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Ketika kita diperhadapkan dengan berbagai persoalan, ketika kita diperhadapkan dengan berbagai pencobaan, Bapak Ibu, apakah Tuhan akan bertemu dengan kita? Apakah Tuhan akan melihat kita menjadi orang setia dalam persoalan itu? Apakah kita menjadi seorang setia untuk datang kepada Tuhan ketika diperhadapkan dengan berbagai persoalan? Apakah kita menjadi orang setia datang kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, ketika diperhadapkan dengan berbagai persoalan? Banyak orang ketika diperhadapkan dengan persoalan, mereka jauh kepada Tuhan, mereka tidak mau dekat kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Mereka memberontak kepada Tuhan. Tetapi kita mau belajar di dalam konteks firman Tuhan pada saat ini. Jangan jadikan persoalan pergumulan dalam hidup kita untuk jauh kepada Tuhan, Bapak Ibu. Tetapi jadikanlah persoalan pergumulan yang kita alami pada saat ini untuk mendekat kepada Tuhan, untuk menjadi orang setia datang kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadilah orang setia, Bapak Ibu Saudaraku, ketika diperhadapkan dengan berbagai pencobaan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Firman Tuhan yang mengajari kami agar kami menjadi seorang setia kepada Tuhan ketika kami diperhadapkan dengan berbagai pencobaan. Dan kami boleh mempertahankan kesetiaan kami kepada Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk datang kepada Tuhan ketika kami diperhadapkan dengan berbagai hal, baik suka maupun duka, menjadi pribadi yang mengenal Tuhan lebih dalam. Bapak, kami suka persoalan yang ada tidak membuat kami jatuh ke dalam pencobaan, tidak membuat kami jauh dari Tuhan. Tetapi biarlah persoalan yang ada yang kami alami, yang kami rasakan, yang kami hadapi pada saat ini, membuat kami semakin dekat kepada Tuhan. Ajari kami untuk datang kepada Tuhan dalam setiap waktu kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan ucap syukur kepada Tuhan. Amin. Terpujilah nama Tuhan melalui firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada pagi hari ini. Untuk meresponi firman Tuhan, kembali kita mengangkat satu lagu pujian dari nyanyian rohani metodis nomor 169 yang berkata, "Tenanglah kini hatiku."
saja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Apabila tamat tugasku, kau berikan kemenangan. Tak ku takuti maut seram, sebab tanganku kau genggam. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh, tanganku dipegang teguh. Bapak Ibu Saudaraku, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan setiap kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan kepada Allah beri puji. Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan pada saat ini mengajari kita menjadi seorang setia di dalam kehidupan kita ketika diperhadapkan dengan berbagai pencobaan. Setia dalam Tuhan, setia datang kepada Tuhan yang memberikan kehidupan kepada kita. Oleh karena itu, pulanglah, lakukanlah apa yang baik dan benar, bukan menurut kita, tetapi baik dan benar menurut Tuhan yang telah menciptakan kita. Kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Yesus Kristus,
dan damai sejahtera Allah Bapa di surga dan persekutuan Roh Kudus itu akan sentiasa memberkati kehidupan kita, kesehatan kita, pekerjaan kita, pendidikan kita, dan setiap harapan kita nyatakan pada hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan, Bapa terima kasih. Salam Bapak Ibu, salam sehat buat kita semua, selamat hari Minggu, selamat beribadah buat kita semua, dan biarlah kita tetap selalu senantiasa diberkati oleh Tuhan di dalam kehidupan kita, pekerjaan kita, pendidikan kita, di dalam kesehatan. Dan kita boleh bertemu pada Minggu 13 Maret 2022 dan kita boleh dipertemukan dalam kebersamaan kita dalam Tuhan. Oleh karena itu saya mengucapkan selamat beribadah selama hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Salam buat kita semua.